Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Bagas ingin memeriksa kehadiran murid-murid Pak Bagas terlebih dahulu. Baik, ternyata anak-anak masuk semua ya, tidak ada yang sakit. Dan bila Pak Bagas sekedar memberitahu bila mana ada yang sakit, itu baiknya izin lewat WhatsApp atau ke Pak Guru langsung. Nah, anak-anak, sebelum lanjut kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran. Coba ketua kelas menyiapkan berdoa. Pagi ini kita sudah sarapan ya, sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tetap bersyukur. Yang selanjutnya adalah sebelum kita memulai pembelajaran, untuk membakar semangat kita dan menjunjung nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah selesai. Dan selanjutnya Pak Guru ingin mengecek kerapian kalian dan kebersihan kelas. Hari ini apakah anak-anak sudah piket? Saya lihat ya, di sini ada beberapa sampah yang masih berserakan ya. Tolong diambil salah satu siswa yang piket. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita itu akan mengamati gambar anak-anak, gambar dan membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan teman sebangku kalian nanti. Nah, yang kedua adalah kalian nanti akan membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dalam dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Dan yang ketiga adalah diskusi. Kalian diskusi dengan teman sejawat kalian untuk melakukan wawancara tersebut. Dan yang keempat itu membuat poster anak-anak, poster tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya dalam menjaga keseimbangan alam dan dengan sistematis. Nah, yang keenam membuat poster juga, yaitu poster tentang upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya dengan sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah mengamati gambar. Nanti kalian akan mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat yang dengan tepat. Yang terakhir, yang kedelapan adalah dengan mengamati gambar, kalian mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, setelah Pak Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita jalani hari ini, Pak Guru sebelumnya akan menyampaikan tentang pentingnya disiplin anak-anak dan tanggung jawab. Nah, disiplin ini penting untuk kalian bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan tertib ya, dan serta tanggung jawab untuk menyelesaikan pembelajaran keseluruhan hari ini agar dapat bermanfaat untuk kita dan juga kelancaran pembelajaran hari ini. Dan yang selanjutnya adalah sebelum kita melanjutkan materi, kita lakukan dulu pembiasaan membaca anak-anak ya. Karena apa? Dengan membaca itu kita memperluas pengetahuan kita ya. Karena apa? Membaca itu adalah jendela ilmu. Pak Guru memberi penjelasan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan karena ya hewan-hewan ini ada yang langka anak-anak ya. Jadi hewan-hewan ini perlu dilestarikan agar tidak punah. Supaya apa? Nanti kita bisa menikmati keindahan hewan tersebut ya, anak cucu kita tetap bisa menikmati hewan-hewan yang langka ini anak-anak. Dan yang selanjutnya ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam hayati
yang harus dijaga keberadaannya. Misalkan sumber daya alam hayati ini seperti sumber daya minyak ya. Ini perlu dilestarikan anak-anak supaya ketersediaannya di alam semesta ini tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Oke anak-anak, sebagai pembuka pada kegiatan hari ini, kita akan Pak Guru punya gambar. Gambarnya ini adalah gambar komodo anak-anak, komodo dan badak bercula satu. Nah, Pak Guru mau tanya ya, komodo ini di mana letaknya? Ya, serta badak bercula satu ini di mana letaknya? Dan mengapa kedua hewan ini bisa dilindungi anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Yang selanjutnya, nah anak-anak, jawaban kalian sangat-sangat bagus sekali. Pak Guru juga setuju dengan pendapat kalian. Indonesia ini memiliki ribuan jenis hewan dan di darat maupun di laut anak-anak ya. Hewan-hewan ini adalah sumber daya yang harus kita lestarikan. Untuk apa anak-anak? Supaya kita juga bisa memanfaatkan sumber daya itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang sumber daya hewan di laut itu adalah ikan yang biasa sering kita makan anak-anak. Ya, bagaimana jika ikan ini terus diburu, terus dijarah dan tidak dilestarikan, akhirnya ikan ini nanti akan punah dan kita tidak akan bisa merasakan lagi yang namanya ikan anak-anak. Dan contoh kedua itu sumber daya alam, sumber daya hewan yang ada di darat. Itu contohnya adalah ayam anak-anak. Kalian pasti sering dengar, sering makan, sering tahu yang namanya ayam ini. Kenapa ayam ini dari dulu sampai sekarang kok tidak punah? Padahal ayam ini kita konsumsi sehari-hari karena ayam ini sudah dikembangbiakan, sudah dilestarikan sehingga populasinya itu cukup untuk kebutuhan manusia seluruh dunia. Nah, ini Pak Guru punya gambar lagi anak-anak. Gambarnya adalah burung cendrawasih ya. Burung cendrawasih ini kalian amati dengan teliti. Baik, kalau sudah mengamati, silahkan anak-anak menulis sebuah pertanyaan di buku tulis ya mengenai beragam hal yang ingin kalian ketahui tentang burung tersebut ya. Pak Guru minta 5 pertanyaan saja kalian tulis di buku tulis. Nah, oke anak-anak sudah nulis. Setelah kalian menulis pertanyaan tersebut, diskusikanlah jawaban dari pertanyaan tersebut dengan teman sebangku kalian. Oke, kalau sudah, silahkan baca teks yang ada di buku kalian, buku paket kalian tentang gambar cendrawasih tersebut. Oke, setelah kalian diskusikan dan kemudian kalian membaca teks tentang burung cendrawasih, Pak Guru ingin kalian menjawab pertanyaan tentang burung cendrawasih ini anak-anak ya, terkait dengan materi yang kita pelajari sekarang. Nah, kemudian Pak Guru ingin kalian memilih satu hewan yang menurut kalian ini hewan paling menarik ya. Kalian pilih kemudian tulis di buku. Oke anak-anak, setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, menjawab pertanyaan yang kalian tulis tadi, sekarang kalian baca teks yang ada di buku paket kalian tentang burung cendrawasih ini. Nah, yang selanjutnya kalian memilih satu hewan yang menurut kalian menarik, lalu tulislah beberapa pertanyaan tentang hewan tersebut. Misalnya, tempat tinggalnya di mana, di dataran tinggi atau dataran rendah, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat apa, khususnya bagi masyarakat Indonesia, terus upaya-upaya apa saja untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut, atau ciri-ciri hewan tersebut dan manfaatnya bagi hewan tersebut.
Oke, setelah kalian membuat pertanyaan tersebut, nanti kita akan diskusi ya tentang pertanyaan yang kalian buat. Oke, anak-anak, setelah kalian membuat daftar pertanyaan tadi, Pak Guru ingin menjelaskan ya tentang bagaimana hewan ini sebagai sumber daya alam hayati yang memiliki peran penting untuk kelestarian lingkungan. Jadi hewan ini perlu kita lindungi, perlu kita rawat ya. Oh, kita juga wajib menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya. Terkecuali ya ada hewan yang berbahaya, kita wajib melarikan diri ya karena berbahaya untuk kita. Nah, untuk hewan-hewan yang kita perlukan ini, kita harus merawatnya ya, menyayangi hewan itu sebagai apa? Wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kalian baca teks tentang jenis kupu-kupu. Nah, di sini Pak Guru juga punya ya gambar tentang atau poster tentang daur hidup kupu-kupu anak-anak ya. Jadi Pak Guru punya selain poster juga punya gambar dan video ya. Pak Guru punya video yang menampilkan daur hidup kupu-kupu ya. Nah, setelah kalian menyaksikan video yang Pak Guru bagikan tadi, kalian secara berpasangan atau berkelompok menjawab pertanyaan terkait tentang daur hidup kupu-kupu tadi. Nah, ya, pertanyaannya itu adalah habitat atau tempat hidup kupu-kupu, hubungan antar manusia dengan kelangkaan kupu-kupu, dan juga kupu-kupu ini adalah sebagai sumber daya alam bangsa Indonesia. Nah, dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestariannya. Nah, setelah kalian menjawab materi tentang daur hidup kupu-kupu tadi, kalian Pak Guru beri tugas untuk membuat sebuah poster anak. Posternya adalah tentang menjaga kelestarian satu jenis hewan yang ada di daerah setempat. Ya. Oke, anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan tentang daur hidup kupu-kupu tadi, Pak Guru ingin mengajak kalian membuat sebuah poster anak-anak. Posternya yaitu tentang menjaga kelestarian satu jenis hewan yang ada di daerah kalian anak-anak ya. Dan Pak Guru menyarankan untuk memilih jenis hewan yang dilindungi karena keberadaannya mulai langka. Nah, poster ini harus berisi tentang yang pertama yaitu nama hewan dan ciri khususnya. Yang kedua habitat hewan. Yang ketiga hewan sebagai sumber daya alam. Yang keempat keberadaan hewan saat ini. Penyebabnya hewan ini menjadi langka itu apa? Dan ajakan atau upaya untuk menjaga kelestarian hewan tersebut. Dan yang terakhir adalah kalimat yang digunakan untuk membuat poster ini harus menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Guru mau tanya anak-anak, apa saja yang telah dipelajari pada kegiatan hari ini? Dan apa saja sikap yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pinter. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai di sini, tetapi Pak Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini sudah cukup baik, anak-anak kondusif mengikuti kelas dengan senang dan riang gembira. Untuk pembelajaran selanjutnya, Pak Guru ingin mengajak kalian belajar tentang bagaimana melestarikan tumbuhan anak-anak ya. Jadi di rumah kalian coba praktek dengan orang tua kalian menanam biji tanaman anak-anak di rumah, lalu kalian amati pertumbuhan biji tersebut ya.
Dan yang terakhir, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin mengatakan bahwasanya belajar ini adalah sebagian dari kesuksesan anak-anak, karena dengan belajar kita akan mendekati satu langkah demi satu langkah demi satu langkah menuju kesuksesan. Oke, sebelum itu silakan dirapikan tempat duduknya, kebersihan kelasnya juga, dan sebagai akhir Pak Guru minta ketua kelas untuk menyiapkan berdoa.